Jadi walaupun diadain jam 1 malam pun tetap jadi trending topik ya, hebat banget. Iya, makanya Depan. untuk nah, bagusnya YPI bagusnya YPI kan itu kan, maksudnya kita tahu peluang gitu. Nah, semoga nanti karena mereka senang lihat antusiasnya PL tuh banyak yang nonton. Kemarin seneng banget kan banyak yang nonton. Semoga nanti pas tahun selanjutnya bisa ditayangin lagi karena banyak penontonnya. Cuman mungkin ya bagiannya itu ada part yang disensor karena kan tidak pada jamnya kan. Misal kayak MI itu kan jamnya kurang lebih sama kayak kita kan, hanya beda 3 jam ya. Yang Beda berapa jam sih sana sama sini? Malam finalnya? Jepang, Ayusa udah ngunyahnya biasanya beda berapa jam Ayusa? Mana Ayusa? Coba deh, ya kayak gitu kan paling disensor yang bagian itunya doang. Ya semoga lah. Dan untungnya kemarin banyak yang nonton, itu dia. Ratingnya bagus di Metro TV kemarin. Walaupun aku tahu teman-teman tuh pasti nonton di YouTube sama di Iya, TV 2 gitu kan. Dua. betul. Banyak dua-duanya. Jadi di YouTube juga streaming, TV juga hidup buat nonton Metro TV itu. Aman. Iya kan? Oh gitu juga toh. Aku juga gitu. Aku juga nonton. Tapi di luar Metro TV kan ya, di YouTube malah delay. Ya, terus ya, aku mau kasih tahu. Kemarin juga karena kenapa nggak disensor? Menurut aku screenshotnya juga nggak yang terlalu seksi gimana, dan ada kain tipis tutupin juga kan, gitu. Jadi ya aman-aman. Model swimsuitnya kan One Piece ya. Gitu. Ini ada yang nanya nih, Kak Will kenapa, tapi aku nggak tayangin ya, kenapa si Vale menang aku ikut-ikutan drama. Emang dia ikut-ikutan drama apa? Oh, jadi Valerie bilang gini bahwa jadi intinya gini tidak semua hot pick di portal pageant itu selalu benar. Buktinya dia yang tidak pernah masuk hot pick aja bisa memenangkan kurang lebih Ada gitu muka lah. gue, ada muka gue lagi di situ ya. Oh, yang di story itu. Iya. Sebut Pas saja zamannya Misfi. Tapi kamu tahu kan dia support Jihan banget. Dia beberapa Iya. kali komen di beberapa portal ngedukung Mawar. Iya, memang Misfi, sebut saja Misfi ya. Misfi itu memang dia ini sih. Hah? Pak Misfi. Ada aja sih Wilda. Bukan yang itu. Bukan yang itu, Kak, katanya. Bukan yang mana? Jadi yang mana dong? Waktu hot pick zamannya Wilda loh yang ini nomor 1. Cocok loh dia. Kita sampai Apa? waktu yang hot pick zamannya elu, yang nomor 1 elu loh. Masa sih? Lah sumpah tanyanya nih sama Andri. Gue bilang mau minum gitu. Kering-kering olala. Terus, Halo, dengan apa di mana? Halo. Bisa jawab kuis kita malam ini? Tadi katanya bukan itu katanya, bukan yang itu. yang mana lagi sih? Allah, banyak banget rumpi-rumpinya ya. Miss Vivi aja sebutnya. Miss V sama Mr. P aja. Kak Arda, hai Kak Arda. Lanjutlah, ngomong apa lagi nih? Jangan krik-krik dong. Questionnya ada di elu. Oh iya. Coba lebih atraktif. Astaga Tuhan. Ayusa masih ada? Ayusa masih. Dia Ayusa. Nih, ada pertanyaan nih. Oh, aku tahu Will yang dimaksud. Oh iya. Yang mana? Jadi karena akun sosmednya Taulani hilang, si itu speak up bilang bahwa kalau kalian yang mereport akun tersebut itu tandanya kalian itu fake. Artinya tandanya kalian itu tidak betul-betul mensupport, kurang lebih kayak gitulah kan. Nah, itu tadi yang aku bahas di awal berarti. Betul kan yang itu kan teman-teman kan? Nah, itu. Hal seperti inilah yang kita hindari teman-teman.
Tadi kan aku udah bilang tuh, kita pas karantina kita spread love. Apa sih bahasa spread apa sih? Spread. LFI. Hah? Love from Indonesia. Spread love. Pas kita kalah, kita hujat, kita report, kan pikiran mereka seperti itu. Padahal kan belum tentu 100% kita yang report kan, belum tentu 100% kita yang unfollow kayak apa kayak kan gitu kan. Nah, aku takutnya itu seperti itu. Kita kan karena gini, kita love from Indonesia, LFI lah kita bilang ya. Kita para LFI ini kan udah sering sekali memberikan kata-kata baik, kata-kata positif, kata-kata dukungan yang bagus ke orang-orang ajang ternama. Misalnya pada saat kita komen di portal mereka, kita kasih kata-kata bagus pada saat karantina. Pada saat kita tidak masuk, kita malah ini apa bahasanya tidak suportif gitu loh, tidak suportif. Itu yang aku takutkan tuh mereka berpikir seperti itu. Padahal kan belum tentu 100% kita yang nge-report kan gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau mau dianyepin aja, disepiin aja, jangan sampai di-report gitu loh, jangan sampai kirim diteror, jangan sampai diteror. Nah, sekarang gini, kita buktikan kalau kita orang Indo tuh nggak ada niatan seperti itu. Kan siapa tahu juga waktu IG-nya hilang bukan kita yang nge-report kan, kayak diadu domba, takutnya kita nih diadu domba gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau kita tidak melakukan itu, tapi ternyata negara lain yang melakukan itu, berarti kan kita teradu domba nih, iya kan? Nah, kita tunjukkan mau kalah mau menang, kita harus kasih kata-kata yang baik gitu loh ke mereka, bahkan ke organisasi. Jadi jangan sampai kita tuh diklaim seperti itu. Ini ada yang bilang mereka aja nggak suportif. Kurang suportif apa mereka, teman-teman? Sekarang gini, kalau kalian masih manas nih, ini pasti pada manas kan? Aku juga sebenarnya panas. Sekarang gini, tadi kita udah bahas kenapa si Mawar ini mungkin tidak dimasukkan ke top 5. Karena mereka tuh takut. Mereka takut kalau si Mawar ini udah ngelahap Q&A, udah pasti tewas tuh semuanya gitu loh. Sedangkan udah sering nih dari tahun ke tahun Asia gitu loh. Jadi mungkin mereka juga pengen kasih kesempatan kepada benua lain gitu loh, kontingen lain mungkin, kan kita nggak pernah tahu. Dan atau si Cabe ini punya strategi yang beda dari yang lainnya pada saat karantina. Nah, masalah yang dia di-tag pada seremoni sasing itu, nah itu kan bisa jadi kebetulan aja gitu loh, kebetulan mereka nge-tag, kebetulan mereka apa segala macem, bukan berarti dia udah diperhatiin dari awal. Mungkin udah diperhatiin, kan udah sering disondingin juga tuh si Cabe sama si Mawar dari hari pertama. Tadi yang dibilang sama IP masalah apa, alpha girl itu, alpha queen, apa sih bahasanya? Alpha girl. Ya, alpha girl. Iya kan, jadi ya begitu. Ya gitulah. Tapi kan Nah, contoh nih, sorry Kak. Sorry, ini ada yang bertanya nih, apa kabar Brazil, betapa kecewanya. Nah, ini contoh salah satu contoh yang bisa masuk di akal kita nih, semoga masuk di akal kita. Brazil itu kurang cantik apa? Persiapannya kurang bagus apa? Tapi mentok kan? Kenapa? Karena emang umurnya sudah tuirda. Iya kan? Dia udah tuirda gitu loh. Dan bukan karakternya bukan karakternya siapa? Ajang ternama. Itu contohnya gitu. Jadi kenapa tidak masuk itu berarti mereka tuh punya alasan tersendiri gitu loh. Guys, udah tuirda deh 30 tahun. Tapi kayaknya ya aku ngerasa, nggak tahu nih ya, cuma perasaan aku aja atau semua PL juga ngerasa kok jadi kayak negara kita yang dituduh gitu. Padahal kan kalau misalnya punya selidik, pasukan sakit hati juga nggak berasal dari sini doang, ada banyak kan gitu. Kenapa dia itu seolah-olah jadi kita yang ditunjuk gitu. Itu aku juga ngerasanya seperti itu sih. Apa cuma perasaan aku aja atau kalian juga merasakan hal yang sama? Nggak tahu juga gimana.
aku boleh menyampaikan pendapatku, Bun? Mm-mm. Boleh. Jadi menurut aku pribadi, yang dilakukan, bukannya aku ngebela pageant lovers Indonesia, sumpah. Bukan aku ngebela pageant lovers Indonesia, tapi yang boleh saya sampaikan adalah apa yang dilakukan oleh pageant lovers Indonesia kebanyakan hanya mengunfollow saja. Hanya mengunfollow tanpa mereka mereport dana. Jadi, kalau misalnya yang dituduh, wajar kalau kamu lihat di postingannya Taulani, kan dia kan naruh di Facebook tuh. Kalau lihat di apa namanya di akun Taulani yang dia apa nge-share itu, di situ banyak PL-PL Indonesia yang karena dituduh sama negara bahwa salah yang mereka. Loh, PL Indonesia nggak terima dong, karena bahkan di grup-grup pageant lovers saja itu mereka menghimbau untuk unfollow aja. Nggak dan yang di unfollow itu tuh akun official, bukan akunnya si Taulani gitu loh. Ya wajar aja, PL Indonesia geram juga sampai akhirnya terakhir siang tadi itu 11.000 komen di akunnya Taulani itu. Aku ngelihat. Jadi ya wajar PL Indonesia akhirnya marah karena dituduh sesuatu yang nggak benar yang mereka lakukan gitu loh. Macet ya suara gue ya? Enggak, baik-baik aja. Iya, jadi PL Indonesia saya setuju dengan Bunda Doli. Artinya PL Indonesia, mereka geram kenapa PL Indonesia yang dituduh untuk melakukan Aku juga merasanya kayak gitu, kenapa kok jadi kita, sementara kan kayak banyak country yang berpartisipasi ya di situ, nggak cuma kita. Jadi nuduhnya kok kita, yang anyep juga banyak, nggak cuma kita gitu. Jadi kenapa gitu kok yang di iniin? Betul. Gitu. Untuk nge-report akun itu nggak semudah itu, guys. Nggak semudah akun palsu nge-report sebuah akun terus hilang. Nggak semudah itu gitu loh. Tapi feeling aku nih ya, yang nge-report tuh bukan kita. Negara yang ono yang nge-report si Mawar. Setuju. Dan mereka victim menuduh Indonesia. Akhirnya pageant lovers Indonesia nggak terima. Bukan soalnya setahu aku ya, aku juga punya teman yang kerja di Instagram Indonesia. No, di Instagram Indonesia, di Facebook Indonesia. Jadi kalau misalnya akun bodong, akun palsu bisa dibilang, yang nge-report, itu nggak masuk hitungan. That's the point. Jadi harus akun aktif. Harus akun aktif yang dia emang benar-benar aktif. Misalnya kita report spam or hate speech or banyak kategorinya itu baru dihitung sebagai reportan. Yang banyak kan pageant lovers, bukan aku bilang akun bodong ya, tapi kan kebanyakan dari kita, aku juga mempunyai akun ini buat ngepoin orang gitu, bukan akun aku yang pribadi gitu kan. Tapi kebanyakan dari kita kan yang nge-report dari akun-akun tersebut kan, gitu. Kenapa, Hen? Apa nama akun bodongnya, Bun? Gue segila. Untuk ngepoin mantan. Oh iya. Jadi yang memang beneran aktif lah yang dihitung katanya, kalau misalnya nge-report, nggak sembarangan juga bisa ke count gitu. Bisa itu. Jadi, jangan nge-pointing ke satu negara aja, banyak kok yang lain-lain. Dan aku juga as penduduk Indonesia nggak mau disalahin dong. Ya aku bela teman-teman aku yang di sini gitu. Belum tentu juga yang ini, yang dari negara gue nih gitu, yang report. Banyak tuh yang lain-lain juga tuh yang sakit hati gitu sama elu. Jadi kalau nanti ada wacana tiba-tiba sepertinya menuduh ini di bagian sini, aku nggak terima sih gitu. Aku terima. Aku bisa buktikan ke mereka bahwa pun wajar ya Bun ya, kecewa wajar ya Bun, kecewa wajar. Jadi ya gue sampai sekarang masih gremet-gremet nih, bagaimana nih? Makanya, jadi adapun portal pageant Indonesia yang menghimbau untuk mengunfollow, hanya sekedar unfollow kok, nggak sampai report. Portal pageant Indonesia nggak sampai barbar yang ngajakin mereka sampai report. Karena ya terus menghimbau untuk unfollow pun itu kan kembali lagi ke orang yang mau mengunfollow kan, kayak gitu kan, itu ke hak mereka mau unfollow atau enggak. Tapi kalau sampai report, tolong
ke saya screenshot bukti mana portal pageant Indonesia yang menghimbau untuk meng-report akun tersebut. Dan itu adalah cikal bakal kenapa pageant lovers Indonesia banyak yang nggak terima karena dituduh sebagai dalang dari hilangnya akun Taulani. Betul. Mari kita Yaudah. buat petisi. Wah. Kemarin udah ada yang ngirim gue DM, Bun, ini tiba-tiba ada petisi. Isinya gue nggak mau kasih tahu di sini, nanti gue capture kirimin ke lu ya, lu lihat. Ada aja kerumpian-kerumpian PL ini ya. Tiba-tiba udah ada petisi yang sudah ditandatangani oleh 10.000 orang. Hah? Gue Udah kayak, 10.000? Sumpah. 10.000 atau 5.000 gitu. Gue nggak ngerti nih, kayak pagi-pagi kan jam 6 gue masih teleponan sama Ayu makan. Gue bilang, apa lagi sih ini petisi, Tuhanku, tanda tangan virtual, kata dia. Bun, nggak mau ngisi petisi. Dia gitu ke DM-nya ke gue. Gue kaget kan. Ada petisi apa lagi ini, ya Allah. Isi petisinya, aduh, nanti deh ya, coba japrik deh. Nanti ya, kita rumpi-rumpi ya. Off the record ya, jangan di sini, gitu. Terus si Taulani itu ternyata punya second account ya. Terus hilang juga. Hah? Nggak tahu deh gue. Iya, Baru bikin. Oh iya. Pastilah ada second account. Masa cuma satu? Gue ngebacain komen dari tadi. Itu crown yang Mawar dapet asli apa palsu? Asli lagi, Lengan. Tapi aku lebih suka crown Borobudur biru ya. Sorry. Okay, next. Takut ya. Iya, ada. Tapi nggak diganti kok. Serius? Maksudnya? Sampai jadi juri tetap dipakai. Yang first runner up Ketukar. Ketukar sama Kenya kan ya? iya. Apaan sih? Ada-ada aja. Jadi ada crown first runner up Miss Supranasional dengan ada crown kontinen Afrika. Nah, itu crownnya kebalik, ketukar katanya. Gitu. Bukan amplop kan? Gimana? Oke. Gitu. Takut nggak ikutan. Loh, apaan sih? Apa? Oh, ini Kenapa? bagus nih pertanyaannya nih. Oh, mana? Bunda Doli nggak ikut, Miss. Apa sih? Pertanyaannya Kenapa jadi gue sensitif. udah ganti pertanyaan nggak? Udah garing pertanyaan lu. Pertanyaannya sensitif semua. Ya udah dari ini Kenapa? aja, dari komen-komen di sini aja deh yang mau jawab. Akunnya aja udah buyar. Akun siapa? Kenapa foto Jihan yang Jihan Gorgeous waktu final di LED tidak dipost akun official MS? Tidak tahu. Amplop. Gue ada mau protes satu. Nggak Oh, tahu iya. nih ya, lagi banyak yang lihat. Gue mau protes kenapa waktu pengumuman nasional kostum itu nggak diumumkan kayak zaman sebelum-sebelumnya. Hah? Gue nungguin loh momen itu. National Costume iya nggak disebutin ya? Enggak. Oh, Kayak ditaruh the best sekarang. national costume is Indonesia apa enggak? Gue nungguin. Dan Ditaruh gue udah ready kamera di depan itu, gue mau rekam gitu kan. Maksudnya ini best national costume. Maksudnya tadi gue mau masukin ke Instastory dan nggak ada. Why? Gue pikir di Metro TV kita yang di studio, gue pikir itu kita kan Skip. ada sebelah gini kan. Gue pikir ada loh, ternyata nggak ada. Gua Nggak nggak ada. diumumin off cam. Jadi nggak diumumin pada saat live, tapi udah pada saat selesai itu kayak nasional kostum, terus apalagi itu baru diumumin. Yang diumumin itu beberapa fast track kayak top model, kayak fotogenik, ya Dit ya. Fotogenik diumumin di live Iya. ya. Serius? Aku nungguin momen itu loh. Beneran aku nungguin momen itu karena pas menang kita dapat nasional kostum itu aku sebegitu girangnya sampai gue telepon Tante Nancy yang kayak, Tante kita dapat best nasional kostum, saking gembiranya gitu. Dan gue menunggu momen di saat
grand final nanti diumumin, gue mau ngerekam, gue mau upload, dan tidak ada gitu loh yang kayak cuma dipanggilin aja itu yang satu-satu yang kemarin kan kayak Indonesia apa segala macam, tapi nggak ada pengumuman. Kayak lu kan pas tahun lu dipanggil kan Will ke depan, beberapa gue inget banget. Jessica juga, iya, ini beneran yang kayak lewat aja gitu, kayak ini salah kru TV-nya apa TV gue yang beda sendiri dari yang sana streamingnya atau bagaimana, atau apa yang salah. Setelah gue cari-cari informasi dan gue ulang-ulang lagi tuh tayangan, emang nggak ada gitu. Kenapa tuh? Jawab nggak, Henry? Gila, aku pikir dipanggil karena itu kita lagi komentator tuh, kita lagi komentari masalah nasional kostum. Tintus, coba tanya nih orang yang nonton nih 3.877 ada kagak diituin? Gue mau nanya, apa cuma gue yang salah lihat atau kita kemarin gue sama Bubah yang salah lihat atau gimana? Karena kita nungguin, gue Bubah Kowong Sim tuh kayak nungguin kan. Karena kan kita emang fotoin nasional kostumnya, kayak kita nungguin momen itu, tunggu. Ini mana kok malah abis nasional kostum ngomong-ngomong gitu. Malah jadi sempat nggak yakin ya kita menang apa enggak gitu ya. Iya, gue juga sempat meragukan apakah kita emang beneran dapat best nasional kostum atau bagaimana. Gue bingung gitu jadinya. Ya, untungnya ada sesnya pas terakhir kan. Itu juga udah buyar semua. Di IG aja kagak ada kata mereka. Nah, aku boleh nanya nggak, Bun? Apa, Bun? Aku boleh nanya nggak? Kan di nasional kostumnya Jihan kan ada yang kayak sayap gitu kan, yang Bunda videoin. Takut ya, ada apa sih yang tutup-tutupannya itu? Jubahnya nggak dipakai, Bun, kemarin di sana di presentation, enggak ya? Nggak jadi, karena jubahnya itu kita udah coba beberapa kali, pas dibuka terus kayak kejatuh ke belakang gitu. Itu tuh dia membutuhkan beberapa kali untuk dia jatuh di posisi yang kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya aku merupakan salah seorang yang setuju kalau misalnya itu jubah ada, karena emang bener-bener garang gitu kan, tiba-tiba ada unsur surprise-nya kalau misalnya dibuka itu bisa ke belakang gitu jatuh, terus ada tulisan Indonesia, pas berbaliknya itu ada tulisan Indonesianya. Tapi pas kita eksekusi beberapa kali, dan kemarin itu di Geraha Mustika Ratu ada Mas Egy Jasmine juga, kita kayak coba ayo kita latihan kalau misalnya dibuka dan dilempar itu gimana. Itu tuh dia kayak ribet sendiri, ngerti kan? Kayak nggak ada yang jatuhnya ke samping, ada yang ke bolak-balik, jadi tulisan Indonesianya kegulung-gulung yang gitu-gitu. Jadi nggak proper jadinya. Jadi kita memutuskan untuk beberapa elemen ada yang dikurangin, termasuk sebenarnya itu tangan kanannya itu kayak ada tangannya itu lebih gede lagi gitu kan. Jadi kita kurangin biar lebih cantik. Tapi walaupun begitu ya kita dapat nasional kostum kan, walaupun dikurangin itu udah banyak kurasinya. Ada Bu Ajeng, Pak Mega, Bu Putri dan yang lain-lain juga memberikan saran, ini jangan terlalu begini, ini jangan terlalu begitu, dan yang lain-lain udah dikurangin gitu, sehingga jadilah best nasional kostum yang sekarang si kuda itu gitu. Tapi tanpa itu juga detailnya kan udah juara ya, Bun ya, jadi emang iya. Tadinya gue ragu ini kalau misalnya nggak ada si jubahnya ini, apakah bisa mencuri perhatian juri nanti di Polandia memenangkan best nasional kostum. Ternyata ya emang rezeki kita kan gitu, dapat best nasional kostum. Dan satu lagi, aku itu penasaran banget sama hasil akhir dari ranknya Indonesia gitu, karena kan setiap akhir iya Basri kita itu ada di posisi keberapa, kayak Wilda kan kayak setiap tahun lah selalu ada ya, Dit ya. Nah itu aku penasaran. Tapi menurut lo lucu nggak sih, maksudnya pas udah selesai baru dikasih tahu, dan pasti Jihan di nomor 6. Alemong nggak sih kalau di nomor?
gue kemarin seru banget nonton MGI, itu ada skor-skornya langsung, gue jadi tahu, gue catat-catatin sendiri ya kan, gue tambah-tambahin pakai kalkulator, oh Aura Karisma skornya segini gitu-gitu, Top 5 terbuka masuk itu ya gitu. itu ya. Jadi Heeh. kita hitung sendiri gitu ya. Jadi gue kayak oh segini, oh itu, terus ada akumulasinya gitu. Apakah harus semua ajang pageant begitu ya, nggak tahu, tergantung pageantnya masing-masing kan. Iya. Tuh. Betul. Negara Ono top 12 ya? Top 12. Masuk ya? Ya? Ono yang mana? Negara Gajah. Negara mana Gajah lagi? juga. Oh yang di atas. Masa sih? Oh sama kan? ya, Ya sama kan sama kita. ya sama. Coba aja. Oh kena rumpi pasti. Oh perang dunia langsung. Bubar nggak tuh? Boom 2. Gitu. Boom 2. Kalau negara gajah masuk nggak? Masuk. Enggak. Top 20. Iya, tapi enggak. 24. Gue kaget loh. Itu merupakan terbagong loh, gue kayak, hah dia? Kok gak ada dipanggil? Halo? Gue bilang kayak gitu. Kok nggak ada si Ratu itu? Namanya Ratu kan? Oh iya. Perwakilan mereka. Ratu nggak ada Ratu. Gue nanya sama Buba, Ratu nggak dipanggil ya? Gue bilang kayak gitu. Karena gue emang tutup kuping. Gara-gara tuh si Jihan lama banget dipanggil terakhir. Kayak zaman Jolen dulu. Iya. Kayak, aduh, kayak ini nggak mungkin kalau nggak masuk 12 besar. Gue nangis sih gue, kayak terjun gue dari hotel itu kayak itu momen yang sangat mengerikan sih. Nah, berarti gini teman-teman, kita mau meredam. Kita kan di sini live nih untuk meredam emosi para teman-teman. Sama juga aku di sini saling meredam. Mereka aja yang tahun sebelumnya winner mentok di top 24 ya. Nah, jadi kalau dibilang kita nggak masuk top 5 segala macem. Udah 2 tahun berturut-turut kita puji Tuhan, alhamdulillah masuk top 5 ya kan. Nah, terus untungnya lagi adalah kita masuk kan top 12. Nah, terus kalau teman-teman masih mau marah, sebenarnya ada yang bisa lebih marah dari sana lagi tuh, si negara gajah gitu kan. Tahunnya sebelumnya menang loh sebelumnya. Masa nggak bisa dia masukin, setidaknya dia kasih nilai tinggi, kan biasa kan gitu kan. Berarti memang benar mereka itu punya strategi masing-masing gitu loh, kayak si Ratu tuh berarti punya strategi yang salah pada saat karantina, sehingga dia tidak bisa masuk ke top selanjutnya. Karena tadi balik lagi, kenapa malam final itu seperti itu? Ya, yang dinilai itu bukan cuman karantina, teman-teman. Yang dinilai itu semuanya gitu loh. Dari karantina, persiapannya, malam finalnya, seperti apa. Nah, kalau yang aku lihat, dari top 12 ke top 5 itu, tadi aku lupa jawab kenapa menurut Kak Wilda, menurut kita apa nih top 5 yang dilihat dari top 5. Performance-nya, 1. Kedua, dari si Big Boss dan si Taulani. Tumben-tumben nih si Taulani jadi juri. Biasanya dia nggak pernah jadi juri. Gue kaget pas lihat panelis. Kenapa jadi ada Desa? Iya kan? Oke. Jadi si Taulani itu kan malam itu jadi juri tuh. Mungkin dia itu sebenarnya malam itu tuh memang pengen punya suara. Kan dia suka tuh sama si Mawar. Aku yakin mereka tuh suka banget sama Mawar. Itu udah tipenya banget dah si Mawar. Bahkan sebelum Mawar pun si Jessica itu tipenya Mr. Boss, Big Boss. Waktu dia datang ke Putri Indonesia itu dia lihat ini nih cocok nih buat dikirim ke Miss kenamaan gitu. Jadi suka sebenarnya, cuman memang teman-teman. Ya ampun, ini ngeri banget sih komennya. Siapa? Jangan gitu ya guys. Match tut ya Allah, coy.
Yang mana? Enggak usah. Rumpi banget dia. Gitu. Gitu ya. teman-teman. Jadi Oh, memang kemarin pas Jessica dia bilang suka. Gue suka baru tahu. waktu dia datang ke Putri Indonesia, karantina Putri Indonesia, itu dia kasih kayak kertas gitu beberapa finalis yang dia suka. Nah, salah satunya si Jessica. Nah, itu kan balik lagi ke panitia Putri Indonesia kan, balik lagi ke Bu Putri, balik lagi ke Pak Angkasa Mega. Salah sebut lagi ntar gue nih. Oke. Bunda, aku mau tanya konfirmasi sesuatu boleh? Jangan konfirmasi yang enggak ya, ntar gue di miss call nih. Takut nih gue, mana HP gue satu lagi. Apa? Jadi ada kabar beredar bahwa katanya Jihan training online dengan betul. Aduh, gimana nih? Mukanya merah itu. Hah? Boleh yang itu di-spill gue nggak kalau bisa jawab, gimana? Oh iya. Jangan dijawab kalau memang tidak Iya. diperkenalkan. Iya. Tapi kalau misalnya gosipnya seperti itu yang beredar, ya gimana ya? Gitulah. Oke, next. Thank you, Bunda. Oke, Bun. Kak Adit, Akhirnya ada yang mau ditanya kata ditambahin? orang Rumpi. Ada yang ngomong kayak gitu ya? Kenapa? Kak Adit ada yang mau ditambahin? Ayu saya pengen jadiin reaction gue stiker. Yuk Rumpi ya. Gila, Ayusa masih standby loh dia di sini. Masih, gue udah bilang. Ini ya, gue spill ya. Ini gue spill detinya Ayusa. Kalau misalnya jam segini dia masih online, ya satu dia nggak ada kerjaan, kedua dia nggak teleponan sama seseorang, yang ketiga dia lagi kelaparan. Nanti dia tiba-tiba kucuk keluar dari kamar, bawa piring, terus bucket KFC. Lo tahu bucket KFC? Bucket tahu kan isinya berapa? Nah itu. Habis sama dia. Lapar yuk, gue bilang kayak gitu. Enggak, Bun. Habis itu dia masuk lagi kucuk. Gak usah ya, kata dia. Karena kan aku sering ke apartemen sama Ayuma. Aku mau tanya dong, pendapat kalian nih. Pendapat kalian bertiga. Kira-kira MS itu harus kayang nggak? Harus yang kayang, harus yang gini-gini nggak? Kayang? Maksudnya heboh gitu? Yang heboh lah pokoknya. Kalau harus kayang, kita harusnya kirim Ayusa nggak sih? Kalau harus kayang. Queen of Kayang ya. Dia bisa kayak 7 kali soalnya, berturut-turut gini. Bentar ya. Iya, nonton 4.000 gue pre-love baju, seru kali ya. Coba Will, kayaknya ini deh. Guys, kalau gue nanti pre-love baju lagi dibeli ya, guys. Iya. Sekarang reaction ke Hendrik yang pasti. Thank you. Kak, jangan sampai video kamu yang aneh-aneh, yang lagi kayang, aku jadiin stiker ya. Soalnya dia admin DP Damu, Yusa kan? Nah, nanti DP Damu postingannya tentang Ayusa. Wilda. Kayang, apa? Nggak apa-apa. DM. Oke, nanti aja bacanya. Jangan sekarang juga ya, Bun. Jijik. Makin dibaca dia, benci kan. Taruh story, Will. Apa itu? Yang dikirim Doli. Aduh, ada drama apa ini, guys? Iya ampun, kok aku nggak tahu. Tolong dong, Bun. Nggak ngerti lah. Jadi Bunda. Miss V itu bukan dari gue ya. Oh, bukan. Jangan salah berasumsi. Oh iya, enggak, ini bukan dari Kak Doli nggak ada kirim apa-apa. Ini gue di tag sama... Ada, nanti aja kau lihat. Apa sih, Kak? Nanti aja lah. Ini gue di tag nih dari mana nih? Nyai Rati Bumi Official. Cocok kali Nyai Ratu Bumi inilah dari kemarin, spill-spillnya itu. Iya.
Sampai senorita rumpita aku semuanya isinya itu. Tapi gue awalnya nggak ngerti istilah-istilahnya itu, minta translate kan. Akhirnya ada yang translatein, ini maksudnya ini bun, ini maksudnya ini bun gitu. Jadi gue, oh ini isi ceritanya, poin-poinnya ini, slide-slide-nya. Indonesia di urutan 10 guys. Hah, udah Udah keluar. Ya. Emangnya Di si mana? emangnya si Miss V ini komen di akun El Tukuyo apa sih? Nggak tahu. Ini aku bacaan ya. Nomor 1 Namibia, 2 Puerto Rico, 3 Afrika Selatan, Venezuela 4, 5 Republik Dominika, 6 Belanda, 7 Belgia, Au, sakit. 8 Filipina, 9 India, 10 Indonesia, 11 Ada di Polandia, mana? 12 Di mana, Kak? Bodo Oh, amat. Wiki. dikira Gue Wikipedia. tabok ya. Loh, ada yang ngirimin ke gue. Ini siapa? Bosen temenan. Bun, Itu abjad, namanya. itu abjad. itu abjad, Bun. Cula met. Enggak kan ini? Jangan sampai begitu. Jangan sampai emosi. Gue banting nih iPad gue nih. Pokoknya jangan ini aja, jangan sampai di atas negara ono. Ih, Enggak, benci kalau banget. Ini apa sih? Enggak ya. Ini enggak ya guys. Tadi ini Maksudnya jangan sampai di bawah negara ono. ala-ala. iya, itu ala-ala. Itu abjad, itu abjad. Itu abjad, itu Culametan abjad. ya ini ya. Oh iya itu abjad guys. Iya, makanya gue sampai buka nih akunnya nih. Belum ada soalnya. Nggak mungkin. Mawar itu nomor 6. Makanya gue bilang Iyalah kalau enak dia masuk- aja. Anak bunda mah cantik. Bodinya makanya kalau bagus. badannya mah bagus. Makanya kalau dia masuk ke top 5 tadi, habis tuh di babat Q&A. Tuh. Kalau udah Wilda Pasti. Situngkir udah bersabda, Ya. ya. Iya kan? Baik lu. Ini gue di tag gitu sama ada di komen gitu yang masalah si Miss V. Katanya dia komen apa di El Tukuyo toh? Oh, iya itu tadi. Dia komen. Yang tadi aku bilang, iya, itu dia komennya di akun Oh, gitu. Enggak. Aku mau make sure sama kalian semua. Tadi itu ada yang ngirimin aku ke DM. Aku cuma ngebacain DM-nya, bukan berarti itu beneran. Gitu, guys. Oh. Aku sih nggak terima, enak aja dia di posisi Iya. 10. Iya. Anak bunda mah cantik. Anak bunda mah cantik. Bodinya semok. Bukan itu, guys. Itu cuma halu-halu senorita. Kok makin malam makin rame ya? Aku kira makin malam makin sepi. Enggak, justru makin malam itu orang-orang udah nggak ada Nggak lagi punya kerjaan. kegiatan. Jadi udah lihat HP semua, bersiap-siap menarik selimut. Gitu. El Tukuyo. Aduh, Ya udah yuk, kita gimana nih? Besok gue mau kerja nih pagi-pagi sama si Buba. Gitu. Sama sempat ngobrol sama Tante Nancy. Jadi akunnya Jian itu waktu pas di Polandia nggak cuma Jian yang pegang. Ya. Kayak Ayuma kemarin waktu ke US itu ada yang pegang gitu. Jadi mungkin kalau out mungkin ya kita mencoba positive thinking itu akunnya nggak dihack. Tapi untungnya sekarang Instagram itu kayak punya two factor authentication. Jadi kayak sebelum mau ngubah password itu dia harus ke nomornya Indonesia. Sementara di sana kan dia nggak pakai nomor Indonesia kan. Nomor Indonesianya nomor yang dipegang sama timnya di sini gitu. Jadi pas itu kita di request two factor authentication itu tuh mintanya ke email dan ke nomor HP kan. Jadi tuh bisa langsung ditanggulangi 1 kali 24 jam udah bisa dibalikin lagi akunnya. Sementara kita udah heboh di grup Buba, aku, Pak Mega dan segala-gala semuanya itu udah menghubungin orang Instagram dan kenalan kita masing-masing gitu. Tapi ya emang rezeki anak soleh ya. Akunnya cepet balik
1 kali 24 jam dan nggak berlama-lama udah langsung balik gitu. Dan passwordnya udah langsung diganti sama si tante. Gitu ceritanya. Jadi intinya adalah akunnya itu mungkin tidak dihack karena mungkin kebanyakan yang megang gitu. Jadinya Karena mungkin ke lockout, ke apa sendiri gitu. nomor verified juga kan mereka, karena kebanyakan orang Instagram bingung mau kirim kode verifiednya kemana karena banyak akun yang pegang gitu kali ya. Iya, tapi dikirim ke nomor teleponnya Jihan yang beneran nomor telepon Jihan yang di Indonesia, kan di sana nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi ke situ jadi aman gitu. Buat kalian juga yang punya Instagram harus diaktifin ya two factor authentication-nya. Lu juga Will. DPI Damo juga nih semuanya. Jangan sampai, bila perlu sebulan sekali ganti password. Jangan yang itu mulu. Masa sih? Siap. Ganti password? Iya. Ganti password. Sebulan sekali. Lo Will. Iya. Aku mah mikirnya negara ono yang nge-report. Dia nggak tahu juga sih. Biasalah. Jiwa-jiwa ini ku Senorita Rupita. Ya udah, aku pamit dulu ya guys. Bentar, ini ada yang mau bahas Behe. Aku penasaran dengan Behe. Negara Behe digelangin ya katanya kronnya kemarin. Behe itu apa? Nggak tahu apa ini Behe. Venezuela. Oh. Jadi guys, itu tuh kan mungkin dia nggak bisa gerak sana sini kali kan, sedangkan dia heboh gitu kan mau dukung misternya. Jadi ya mungkin ya itu dia taruh dipegang ini kali ya. Dan ngefoto Behe, do Behe. Negara yang dipanggil terakhir kan dia dapat crown. Iya tadi yang nggak ku tahu, sekarang udah ku tahu Behe itu apa. Apa? Itu kan. Banyak mana? Ngai kono ngai boto. Nah itu. Nah Huboto. Adit bingung langsung, Adit bingung. Apa ini? Mohon maaf, ini 3-3 ngapain ini? Satu geng ya gitu. Dah yuk, tidur yuk. Yuk. Ya. Terima kasih. Tidur yuk. Makasih ya teman-teman. Ya kalau aku mau pamit kalau misalnya kalian mau teruskan bertiga, MP3, Destiny's Child, silakan gitu. Karena besok pagi aku harus jam 7